Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Statistika Ekologi dengan anggota kelompok Zikra Firdaus, NPM 140610180016, Nurul Fitriah Bermana dengan NPM 140610180022, dan Ismah Putri Zulfi dengan NPM 140610180030. Di sini kami akan mereview sebuah jurnal dengan judul Analisis Kualitas Air dan Strategi Pengendalian Pencemaran Air Sungai Metro di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, di mana kami mereview jurnal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Ekologi. Latar belakang. Penyebab pencemaran air Sungai Metro di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ialah yang pertama, jumlah penduduk di Kecamatan Kepanjen berkembang pesat sejak pemindahan ibu kota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Hal ini membawa pengaruh terhadap kebutuhan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, perubahan konsumsi masyarakat yang cukup tinggi. Akibat dari peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi, berakibat pula pada perubahan konsumsi masyarakat yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Yang ketiga, lingkungan sekitar sungai kotor akibat limbah. Akibat dari aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup yang cukup tinggi, maka limbah yang dihasilkan juga banyak yang mengakibatkan lingkungan di sekitar air sungai menjadi kotor. Berikut merupakan gambaran dari Sungai Metro, di mana Sungai Metro merupakan anak dari Sungai Berantas yang alirannya melalui Kota Malang dan berakhir di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Sungai Metro ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat pembuangan limbah, di mana pembuangan limbah ini menyebabkan penurunan kualitas air sungai, di mana nilai DO atau oksigen terlarut, BOD (Biological Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand), serta fosfat dan nitrit yang cukup tinggi atau di atas nilai baku mutu. Selanjutnya tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas air sungai dan status mutu air Sungai Metro di Kecamatan Kepanjen berdasarkan Perda Provinsi Jatim Nomor 2 Tahun 2008, serta merumuskan strategi pengendalian pencemaran air Sungai Metro sebagai upaya pelestarian sumber air permukaan. Selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, di mana metode ini digunakan untuk menggambarkan kondisi kualitas air Sungai Metro yang berasal dari limbah aktivitas pemukiman, pertanian, serta industri. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret tahun 2015. Berikut merupakan peta lokasi pengambilan sampel air Sungai Metro. Garis berwarna biru merupakan daerah aliran Sungai Metro, dan titik berwarna hitam merupakan titik pantau. Panjang Sungai Metro di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang kurang lebih 15,49 km. Penentuan titik pengambilan sampel air sungai menggunakan purposive sampling method berdasarkan kemudahan akses, biaya, dan waktu. Titik pantau 1. Terletak di Desa Kedung Monggo. Lokasi ini merupakan daerah yang ditetapkan sebagai daerah bagian hulu dari Sungai Metro. Titik pantau 2. Terletak di Desa Talang Agung. Lokasi ini berada di dekat hutan metro yang kurang lebih berada di tengah Sungai Metro. Titik pantau 3. Terletak di Dusun Manggir, Desa Mangunrejo, Kota Kepanjen. Lokasi ini berada di bagian hilir dari Sungai Metro. Metode pengambilan sampel air sungai. Metode pengambilan sampel air sungai menggunakan metode grab sampling, yaitu metode pengambilan sampel sesaat yang menunjukkan karakteristik air hanya pada saat itu dengan menggunakan alat water sampler sesuai dengan SNI. Sebelum dilakukan analisa di laboratorium, dilakukan pengawetan. Parameter yang dianalisis meliputi parameter fisika, kimia organik, dan mikrobiologi. Pengambilan sampel air dilakukan pada tanggal 28 April 2015 pada musim penghujan dan dianalisa di Laboratorium Perum Jasa Tirta 1 Malang menggunakan metode analisa sesuai dengan standar laboratorium SNI. Metode pengujian mutu air.
menggunakan metode Pollution Index atau IP berdasarkan Kepmen LH nomor 115 tahun 2003. Nilai IP, indeks pencemaran, dapat digunakan untuk mengetahui nilai kualitas air sungai untuk suatu peruntukan tertentu dan sebagai dasar dalam memperbaiki kualitas air jika terjadi pencemaran. Perhitungan indeks pencemaran dilakukan dengan menggunakan persamaan yang tertera pada gambar. Analisis data dalam merumuskan strategi pengendalian pencemaran air menggunakan metode SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Metode pengumpulan data. 1. Observasi. Observasi lapangan dan pengukuran kualitas air sungai dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas-aktivitas masyarakat, petani, dan industri dan menganalisis kondisi wilayah penelitian, meliputi pengukuran dan pencatatan debit air. Pengambilan sampel untuk pengukuran kualitas air sungai yang meliputi kondisi fisik, kimia, dan biologi. 2. Wawancara. Wawancara dilakukan di instansi berwenang dalam pengendalian pencemaran air, yaitu Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Kepala Bidang Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dengan bantuan kuesioner untuk memperoleh informasi terkait upaya yang dilakukan dalam pengendalian pencemaran Sungai Metro. 3. Dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk menggambarkan kondisi lokasi penelitian, penggunaan lahan, dan aktivitas-aktivitas yang berada di Sungai Metro. Dokumentasi ini juga digunakan untuk mengumpulkan data berupa literatur, laporan yang berkaitan dengan kondisi kualitas air, profil Sungai Metro, data kependudukan, geografi, geologi, curah hujan, dan lain sebagainya dari beberapa instansi terkait, publikasi ilmiah, serta media informasi elektronik. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil analisis kualitas air Sungai Metro. Tampak pada tabel hasil analisa kualitas air dan pengukuran debit air Sungai Metro, Kota Kepanjen Kabupaten Malang, terdapat beberapa parameter air pada titik pantau 1, titik pantau 2, dan titik pantau 3. Yaitu ada 12 parameter air. Yang pertama yaitu temperatur, yang kedua pH, yang ketiga DO, yang keempat BOD, yang kelima COD, yang keenam TSS, yang ketujuh nitrat, yang kedelapan nitrit, yang kesembilan amonia, yang ke-10 fosfat, yang ke-11 total coliform, dan yang terakhir ada debit. Dari beberapa parameter air, hanya parameter BOD atau Biological Oxygen Demand yang angkanya telah melampaui ambang batas kriteria mutu air kelas 2 menurut Perda Provinsi Jawa Timur nomor 2 tahun 2008. Sedangkan untuk parameter yang lainnya masih dapat dikatakan baik atau kurang dari angka mutu kriteria mutu air kelas 2 Perda Provinsi Jawa Timur nomor 2 tahun 2008. Yang kedua yaitu hasil analisis mutu air. Analisis mutu air menggunakan metode Pollution Index atau IP berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 115 tahun 2003. Berikut adalah tabel hasil analisis mutu air. Dari hasil yang didapat pada tabel, maka dapat diketahui status mutu air Sungai Metro dari hulu ke hilir telah mengalami penurunan status mutu air dari kondisi baik menjadi kondisi cemar ringan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai indeks pencemaran atau IP. Status mutu air pada titik pantau 1 menunjukkan kondisi baik, sedangkan pada titik pantau 2 dan 3 menunjukkan cemar ringan. Hal ini menjadikan kualitas air Sungai Metro tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan air kelas 2, yaitu air yang dapat digunakan sebagai sarana atau prasarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut, sehingga diperlukan pengendalian pencemaran air Sungai Metro. Selanjutnya yaitu strategi pengendalian pencemaran air. Strategi pengendalian pencemaran air Sungai Metro dirumuskan berdasarkan hasil analisis kualitas air, tingkat beban pencemaran, studi literatur,
dan wawancara mendalam dengan instansi yang berwenang. Rekomendasi strategis pengendalian pencemaran Sungai Metro yang dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjaga zona perlindungan setempat dan sungai dengan melibatkan kader lingkungan dan komunitas hijau dalam pemantauan, pengawasan, serta pengendalian pencemaran air di sepanjang Sungai Metro. Yang kedua yaitu meningkatkan pemantauan kualitas air sungai dan pengawasan terhadap pembuangan air limbah ke sungai yang berpotensi mencemari Sungai Metro. Yang ketiga, pemberian izin pembuangan air limbah ke sungai dengan memperhatikan kondisi daya tampung beban pencemaran air Sungai Metro. Yang keempat yaitu melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu yang pertama, kondisi kualitas air Sungai Metro Kota Kepanjen untuk konsentrasi BOD di semua titik pantau dari hulu ke hilir dan konsentrasi TSS di hilir sungai pada titik pantau 3 telah melebihi kriteria mutu air kelas 2 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008. Yang kedua yaitu status mutu air Sungai Metro Kota Kepanjen pada titik pantau 1 menunjukkan status mutu airnya dalam kondisi baik, sedangkan pada titik pantau 2 dan titik pantau 3 menunjukkan telah cemar ringan. Yang ketiga yaitu berdasarkan hasil analisa SWOT, rekomendasi strategi pengendalian pencemaran air Sungai Metro di Kota Kepanjen adalah strategi progresif dengan upaya pengendalian pencemaran air secara agresif. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, penelitian ini dapat dilakukan lebih lanjut terhadap kualitas air sungai pada kondisi kemarau, sehingga dapat dibandingkan tingkat pencemaran, daya tampung beban pencemaran, dan status mutu airnya. Yang kedua, upaya pengendalian pencemaran air Sungai Metro akan berhasil jika dilakukan dengan memperhatikan kondisi kualitas air sungai dan meningkatkan pengetahuan masyarakat yang berada di sekitar Sungai Metro. Sekian dari kelompok 6. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.